sebelum Indonesia merdeka itu Indonesia mengalami penjajahan yang sangat lama. Ya, kalian tahu nggak sih arti penjajahan? Dijajah, apa artinya? Ada yang tahu? Dijajah itu apa artinya? Diserang, Bu. Diserang. Oke, bagus. Apalagi dijajah? Diapain dijajah itu? Ditindas, Bu. Ditindas, betul. Apalagi, Nak? Duh, kayaknya nggak bagus nih dijajah ya. Menguasai negara Indonesia, Bu. Dikata-katai ya, dikata-katai boleh. Apalagi? Apa Akbar? Dikuasai, betul. Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Bu El misalnya ke rumah Ridho. Bu El semena-mena tuh di rumahnya Ridho, ya kan? Ya, Bu El ke kamarnya, Bu El makan berantakan, piringnya Bu El pecah-pecahin misalnya, makanannya di kulkas Bu El habisin, kan gitu. Nah itu Bu El kuasai, Bu El jajah tuh rumahnya Ridho. Nah sama seperti bangsa asing yang menjajah Indonesia. Semua hal ya yang dimiliki Indonesia, segala sumber daya, apalagi Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya sejak dulu. Karena Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa, jadi Indonesia adalah negara yang subur, banyak sumber daya alamnya. Jadi itu pun ya yang mempengaruhi bangsa asing datang ke Indonesia. Ada berapa sih? Nah, yang ini yang akan Bu El jelaskan itu, ini ada 2 negara yang menjajah Indonesia. Nah, ini Belanda. Jadi Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, 3,5 abad. Artinya 1 abad itu berapa tahun? 1 abad itu 100 tahun. Jadi kalau 2 abad 200 tahun. 3 abad 300 tahun. Kalau 3,5 abad, kalau 3,5 itu 350 tahun. Bayangkan selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya, kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Ya, coba perhatikan itu gambarnya tuh. Bangsa-bangsa Belanda. Itu tuh Indonesia selalu ditindas, alami kekerasan oleh bangsa Belanda gitu. Nah, lalu pada tahun 1942 berakhirnya penjajahan oleh Belanda. Kenapa Belanda kok selesai ngejajah Indonesia? Karena pada saat itu, pada tahun 1942 ada Perang Dunia Kedua, Nak. Pernah dengar nggak Perang Dunia? Istilah Perang Dunia. Jadi tuh Perang Dunia itu banyak negara yang perang. Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Italia, Rusia, Uni Soviet dulu namanya. Itu Perang Dunia Kedua. Nah, Belanda itu kalah di Perang Dunia Kedua gitu. Jadi dia mundur dari Nusantara, dari Indonesia, ya dulu namanya Nusantara, mundur. Nah, akhirnya penjajahan Belanda ini berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Nah, ya. Nah, ini yang kedua dijajah oleh Jepang. Dijajah oleh Jepang itu berapa lama? Nah, ini bukan bulan tapi tahun. 3,5 tahun. Agak sebentar ya dibandingkan Belanda. Nah, di awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang ini bersikap baik. Jadi waktu Belanda masih jajah Indonesia, tapi kan udah kalah di Perang Dunia. Jepang datang nih, dia sok-sokan baik dia. Ya, Belanda udah kalah kan, Indonesia kan ada niatan merdeka ya nggak? Ada niatan merdeka nih, tiba Jepang datang. Dikirain tuh Jepang tuh ngasih bantuan gitu loh. Dikirain Jepang tuh berbuat baik loh, ya kan? Mau bantuin Indonesia biar merdeka, ya nggak sih? Nah, ternyata sama saja kayak Belanda, malah lebih parah. Nah, mereka tuh menunjukkan sikap diktator. Apa sih diktator? Itu penguasa kejam, diktator, ya kan? Hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Jadi istilah zaman dulu tuh Romusa, pekerja paksa, ya. Namun berakhirnya kan tahun 1945. Itu kenapa bisa berakhir? Karena Perang Dunia itu kan masih berlanjut nih, Nak. Juga ikutan Perang Dunia. Nah, ternyata saat itu negara Jepang ya kan dijatuhi bom atom. Nah, ini peristiwa yang sangat menegangkan oleh Amerika Serikat. Kalah juga dia sama kayak Belanda, ya enggak? Dijatuhin bom atom soalnya. Ini kalau kalian tahu nih bom atom ini menewaskan satu negara, Bu. Iya, menewaskan banyak orang, Do, ya kan, teman-teman. Jadi 2 kali Jepang dijatuhi bom atom. Pada tanggal 6 Agustus
1945. Nah, ini detik-detik mau ke proklamasi nih, Nak. Jadi di Hiroshima tanggal 6 Agustus, di Nagasaki tanggal 9 Agustus. Jadi Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus dijatuhi bom. Nah, itu kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang sedih nggak? Sedih banget kan? Nah, akhirnya Jepang pelan-pelan juga mundur dari Indonesia. Ya, akhirnya ia menepati janjinya deh. Kan pada awalnya dia datang tuh tahun berapa? 1942 kan mau membantu Indonesia merdeka. Akhirnya dia pelan-pelan ingin menepati. Nah, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyatakan menyerah dan menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia. Seperti itu. Jadi ini yang patut kamu tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Belanda lamanya 3,5 abad. Jepang lamanya 3,5 tahun. Beda ya. Abad itu apa? Abad itu 100 tahun, berarti 350 tahun. Kalau Jepang 3,5 tahun gitu ya. Nah, akhirnya kita sampai ke materi perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tuh. Jadi Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk BPUPKI atau yang juga disebut dengan bahasa Jepangnya ya, Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi apa itu BPUPKI? Nah, BPUPKI, coba lihat yang di tulisan merah. Dibacakan apa, Nak? Panjangannya. Usaha Penyelidik, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, mic-nya dimatikan lagi. Jadi pada tanggal 1 Maret 1945 di tahun Indonesia mau merdeka ini, Jepang membentuk BPUPKI. Nah, pelan-pelan Jepang ini mau membantu Indonesia merdeka. Dia buatlah BPUPKI. Cuma ini masih badan buatan Jepang. Ibaratnya organisasi buatan Jepang gitu loh. Jadi kan nggak asli Indonesia yang buat ya kan. Nah, tapi ada tugas utamanya. Tugas utamanya ini menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut kemerdekaan Indonesia. Nah, ketua BPUPKI pun ditunjuk warga Indonesia, yaitu Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, BPUPKI itu terdiri dari 67 anggota. Nah, lalu BPUPKI sambil menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut kemerdekaan, lalu Jepang membubarkan BPUPKI. Nah, berganti nama, nah, BPUPKI bubar, berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Ya, jadi langsung ke panitianya. Tadinya kan badan penyelidik usaha, baru usaha, ya nggak sih? Nah, lalu dibubarkan BPUPKI menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapa? 7 Agustus 1945. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang harus kalian ingat ya, Nak. Coba kalau Bu El nanti kalau misalnya ada soal, pada tanggal berapa dibentuk BPUPKI? 1 Maret 1945. Pada tanggal berapa PPKI dibentuk? 7 Agustus 1945. Nah, ya, PPKI pun ada nama Jepangnya, Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, ini oke. Nah, jadi saat PPKI sudah dibentuk tanggal 7 Agustus 1945, ya. Nah, ini saat detik-detik 17 Agustus merdekanya ini terjadilah ini peristiwa penting di Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini peristiwa Rengas Dengklok ini perlu kalian pahami, ini peristiwa apa sih yang terjadi sebelum Indonesia merdeka, ya kan? Jadi begini intinya materinya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu bermula sejak kekalahan Jepang tentunya. Nah, ini memberikan dampak besar dong, ya nggak sih? Waktu Jepang kan pada tanggal 6 Agustus sama 9 Agustus ya nggak? Ada yang peristiwa Hiroshima Nagasaki itu loh, Nak. Nah, kan dibom, kan Jepang udah mau kalah dong. Nah, itu tuh memberikan dampak besar ke Indonesia. Ya kan Indonesia kan makin pengen merdeka. Nah, jadi terjadi ketegangan nih antara golongan tua sama golongan muda. Golongan tua itu tuh orang-orang yang umurnya tua lah, ya kan? Orang-orang yang tua. Nah, golongan muda
apa namanya, Remaja, pemuda-pemuda, ya pelajar, mungkin mahasiswa, mungkin anak-anak. Kalau golongan tua itu R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, ya kan? Golongan tua itu tuh menginginkan proklamasi dilakukan oleh PPKI. Kan golongan tua kan bilang, kan ini kan PPKI udah dibentuk. Ya udah, kita tunggu dulu nih PPKI. Nah, sedangkan golongan muda anggotanya salah satunya Soekarni, Khairul Saleh nih. Ya. Tadi kan golongan tua ada IR Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Nah, ini menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sedangkan golongan muda, ya kan, salah satunya terdiri dari Soekarni, Khairul Saleh, Wikana. Nah, ini menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Gitu. Jadi golongan tua sama golongan muda berdebat. Nah, akhirnya tanggal 16 Agustus jam 3 pagi. Jadi jam 3 pagi tanggal 6 Agustus tuh subuh-subuh. Soekarno sama Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sama siapa? Sama pemuda itu. Ya, sama pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok di mana? Di Karawang. Diasingkan dari PPKI, dari Jepang. Supaya Soekarno sama Hatta itu mau mengumumkan proklamasi secepatnya. Jadi ayo dong gitu kan, dibawa dia supaya nggak kepengaruh sama Jepang gitu. Karena kan Jepang saat itu juga masih ada di Indonesia, nah masih dijajah gitu. Jadi akhirnya Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi. Ya, golongan tua dan golongan muda mencapai kesepakatan. Sepakat mereka akhirnya. Ya, mereka langsung balik ke Jakarta. Belum mereka memproklamasikan kan mereka buat dulu dong teks proklamasinya, ya enggak? Teks proklamasi ini dirumuskan tokoh kita, ya, tokoh-tokoh golongan tua dan golongan muda dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Nah, karena kan dulu kan Indonesia itu kan dijajah oleh Jepang, jadi kan tempatnya nggak aman semua, ya nggak sih? Banyak yang nggak aman. Sedangkan kan kita mau merumuskan teks proklamasi harus bareng-bareng, ya nggak? Nah, akhirnya di rumah Laksamana Maeda. Kenapa di rumah Laksamana Maeda? Karena dianggap aman. Jadi ini rumahnya, rumah Laksamana Maeda. Disinilah dirumuskan apa? Teks proklamasi. Oke, selanjutnya, nah ini teks proklamasi tadinya ditulis tangan nih, nak. Nah, ditulis tangan nih. Coret-coret dulu sebelum diketik, ya nggak sih? Jadi ditulis tangan dulu nih teks proklamasi. Ini banyak perubahan-perubahan, ada yang dicoret nih. Lalu habis itu diketik oleh Sayuti Malik. Nah, jadi kalau ada soal siapa yang mengetik teks proklamasi, Sayuti Malik. Ada tanda tangan Soekarno dan Hatta. Tadinya katanya Soekarno, ini yang tanda tangan ini kita aja nih yang berkumpul di sini nih. Saat itu kan di rumah Laksamana Maeda. Kita semua akan tanda tangan nih. Yang hadir di sini tanda tangan. Jadi mereka sepakat bahwa yang tanda tangan itu hanya Soekarno dan Hatta saja. Ya, Soekarno dan Hatta. Jadi Soekarno otomatis langsung menjadi presiden pertama kita dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden kita. Nah ini, oke. Nah ini juga informasi penting yang harus kalian tahu bahwa saat diproklamasikan kemerdekaan itu ada bendera merah putih yang juga dikibarkan saat itu. Nah, bendera merah putih ini dijahit oleh Fatmawati, Ibu Fatmawati. Nah, ini Ibu Fatmawati ini adalah istri dari presiden pertama kita, IR Soekarno. Ya, beliau menjahit bendera merah putih. Nah, ini bendera disebut dengan Sangsaka merah putih, bendera pusaka, ya kan? Karena ini bendera yang pertama kali dikibarkan saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini bendera merah putihnya. Oke. Nah, lalu tibalah di detik-detik di saat proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Nah, jadi tanggal 17 Agustus ini tepat banget di hari Jumat loh, Nak. Di hari Jumat jam 10 pagi. Nah, ini tibalah dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh IR Soekarno. Di mana tempatnya? Di kediamannya, di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, ini tibalah pengibaran bendera yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, oleh salah satu pasukan pembela tanah air. Nah, ini adalah salah satu pahlawan kita juga,
Ya, pembela tanah air atau PETA, yaitu Abdul Latif Hendra Diningrat. Gitu. Ini nanti mungkin keluar nanti di soal. Kalian perlu ingat nama beliau ya. Oke. Nah, saat bendera dikibarkan tentunya ada lagu kebangsaan Indonesia Raya juga yang dinyanyikan ya nggak? Lagu kebangsaan kita apa judulnya? Indonesia Raya. Nah, ini siapa sih yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Wage Rudolf Supratman. Atau disingkat WR Supratman. Nah, ini kan kalian mungkin dulu cuma ingat WR Supratman. Apa sih WR? Nah, WR itu Wage Rudolf Supratman. Wage, dia itu ada perpaduan Jawa dan Belanda. Ya, jadi kan kalau Wage itu penamaan hari ya, Nak. Ada Wage, ada Kliwon, ya nggak? Ingat nggak kalau yang orang Jawa? Nah, Rudolf ini nama dari Belanda. Sangat jenius dalam musik. Jadi dia menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, perlu kalian tahu lagu Indonesia Raya ini nih bukan hanya sejak tahun 1945. Ini sudah lama Indonesia tahu gitu. Jadi nggak diciptakan tahun 45 pas Indonesia merdeka, tapi udah lama. Saat kapan? Saat Sumpah Pemuda, lagu Indonesia Raya sudah dinyanyikan. Sumpah Pemuda itu kapan, ayo? Jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun berapa? 1928. Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya perjuangannya itu sejak dulu ya, sejak masa penjajahan. Indonesia diam-diam juga pemudanya membuat sebuah organisasi. Jadi zaman dulu banyak juga organisasi-organisasi. Nah, ya, kalau kalian pernah dengar ada namanya Budi Utomo. Ya, Budi Utomo itu organisasi pemuda zaman dulu. Ya, pemuda-pemuda dari berbagai daerah itu ya, mereka mengadakan pertemuan, membuat organisasi, ya kan, ingin supaya Indonesia merdeka. Cuma namun Indonesia merdeka baru pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini jadi perjuangannya lama sekali. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, sudah 76 tahun sebentar lagi Indonesia merdeka. Kalian berprestasi, ya kan, membanggakan orang tua, itu juga sudah melanjutkan kemerdekaan yang dititiskan oleh pahlawan kita. Jadi nggak harus kalian perang-perang gitu, nggak harus. Kalian belajar aja jadi anak yang baik, cinta Indonesia, menghormati orang lain, menghargai orang lain sesama. Dasar negara juga Pancasila, ya kan? Itu sudah usaha juga mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, tadi kan ada teks proklamasi ya. Tadi, nah ini nih secara jelas proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, jadi itu proklamasi ya.